Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Info CPNS dan Beasiswa. Kali ini kita akan bahas soal TKP full penalaran kembali teman-teman. Saat ini kita sudah sampai part 14. Oke. Nah, seperti biasa sebelum kita bahas soal ada quotes terlebih dahulu teman-teman. Dari Hasan Al-Basri yang quotesnya itu seperti ini. Tuntutlah ilmu tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu. Seperti itu teman-teman. Nah, ini cara cepat pakai rumus cepat ya teman-teman. Pakai rumus cinta dan sayang untuk mengerjakan soal TKP ini. Cinta itu apa sih teman-teman? Cinta itu cari intinya teman-teman, yakni yang ada di kalimat terakhir soal. Kemudian yang sayang. Sayang itu pilih satu yang tepat dengan cara mengeliminasi jawaban yang dirasa kurang tepat teman-teman. Oke, next kita langsung ke pembahasan soal saja. Nah, ya soal yang pertama, suatu ketika sahabat saya akan melangsungkan pernikahan setelah bertahun-tahun menjalin hubungan. Ternyata tanggal pernikahan sahabat saya bertepatan dengan tugas penting yang harus saya selesaikan di kantor. Bagaimana sikap saya? A. Meminta izin untuk mengambil cuti sehari penuh agar bisa menghadiri pernikahan. B. Berkolaborasi dengan rekan kerja agar menutupi ketidakhadiran saya di kantor. C. Tidak menghadiri pernikahan tetap menghadiri pernikahan sahabat saya tanpa sepengetahuan atasan. Dia tidak menghadiri acara pernikahan sahabat saya karena ingin menyelesaikan tanggung jawab saya. Atau yang E, meminta izin kepada atasan untuk menghadiri pernikahan sahabat saya dan berjanji akan menyelesaikan tugas setelah acara selesai. Nah teman-teman, kalau kita sekarang pakai rumus cinta dan sayang teman. Yang pertama pakai rumus cinta dulu. Rumus cintanya itu ada di bagaimana sikap saya teman-teman terkait narasi soal ini. Kemudian langsung kita ke rumus sayang teman-teman. Pilih satu yang tepat dengan cara mengeliminasi jawaban yang dirasa kurang tepat teman-teman. Kita cek opsi A terlebih dahulu. A. Meminta izin untuk mengambil cuti sehari penuh agar bisa menghadiri pernikahan. Kita simpan dulu teman-teman. B. Berkolaborasi dengan rekan kerja agar menutupi ketidakhadiran saya di kantor. Ini kurang tepat teman-teman. C. Tetap menghadiri pernikahan sahabat saya tanpa sepengetahuan atasan. Ini juga kurang tepat, bolos karena. D. Tidak menghadiri acara pernikahan sahabat saya karena ingin menyelesaikan tanggung jawab di kantor. Ini kurang tepat teman-teman, karena sekali seumur hidup. Kemudian yang E, meminta izin kepada atasan untuk menghadiri pernikahan sahabat saya dan berjanji akan menyelesaikan tugas setelah acara selesai. Nah, ini jawaban yang tepat teman-teman, dibanding jawaban yang A tadi. Oke, pembahasan lengkapnya seperti ini teman-teman. Soal tersebut termasuk dalam sosial budaya. Ketika jam kerja di kantor bertepatan dengan hari penting kerabat terdekat Anda yang disahabat Anda dan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, maka sikap yang bisa Anda ambil adalah dengan meminta izin secara baik-baik kepada atasan dan berjanji akan segera kembali setelah kegiatannya selesai. Jadi jawabannya yang teman-teman. Meminta izin kepada atasan untuk menghadiri pernikahan sahabat saya dan berjanji akan menyelesaikan tugas setelah acara selesai. Nah, ini untuk opsi A skornya 4 teman-teman, opsi B skornya 1, opsi C skornya 2, opsi D skornya 3, dan opsi E skornya 5 teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya. Saya adalah seorang pegawai di kantor layanan pajak. Ketika sedang membantu wajib pajak mengurus dokumen, teman dekat saya menghubungi meminta bantuan untuk mempercepat proses pengurusan pajaknya. Maka sikap saya adalah A. Tidak menanggapi permintaan teman saya dan fokus pada tugas melayani wajib pajak lain. Yang B. Menganjurkan agar teman saya datang lebih awal untuk mendapatkan layanan lebih cepat. C. Menyarankan teman saya untuk datang langsung dan mengurus dokumen sesuai antrian yang ada. D. Membantu mempercepat prosesnya karena teman tersebut memiliki hubungan pribadi dengan saya. Atau yang E. Meminta maaf pada teman saya dan menjelaskan bahwa saya harus mengikuti prosedur yang berlaku. Nah, seperti biasa kita pakai rumus cepat, yaitu cinta dan sayang teman-teman. Cinta itu ada di kalimat terakhir teman-teman. Jadi sebelum baca narasi soal, baca dulu kalimat terakhir yang ada dalam soal. Kemudian kita langsung pakai rumus sayang teman-teman. Pilih satu yang tepat di antara jawaban
yang ada. Oke, yang A tidak menanggapi permintaan teman saya dan fokus pada tugas melayani wajib pajak lain. Kita simpan dulu teman-teman. Yang B menganjurkan agar teman saya datang lebih awal untuk mendapatkan layanan lebih cepat. Ini juga bagus, menyarankan teman saya untuk datang langsung dan mengurus dokumen sesuai antrian yang ada. Ini juga bagus teman-teman. D membantu mempercepat proses agar teman tersebut memiliki hubungan pribadi dengan saya. Nah, ini kurang tepat teman-teman, karena mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum teman-teman. Yang E meminta maaf kepada teman saya dan menjelaskan bahwa saya harus mengikuti prosedur yang berlaku. Ini juga bagus teman-teman. Oke, langsung ke pembahasan lengkapnya aja teman-teman. Nah, soal tadi itu termasuk dalam soal profesionalisme. Pada situasi ini, Anda dituntut untuk bisa bersikap profesional dengan memperlakukan semua orang sama dengan kata lain tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Jadi jawabannya yang E teman-teman, meminta maaf kepada teman dan menjelaskan bahwa saya harus mengikuti prosedur yang berlaku. Nah, ini untuk opsi A nya skornya 2, opsi B skornya 3 teman-teman, opsi C skornya 4, opsi D skornya 1, dan opsi E skornya 5 teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya teman-teman. Teman-teman sekolah sering menganggap bahwa saya tidak memiliki potensi besar dalam bidang akademik. Maka sikap saya adalah A. Melaporkan sikap mereka kepada guru agar diberikan teguran. B. Merasa prihatin terhadap mereka yang meremehkan saya karena mereka belum melihat usaha saya sebenarnya. Yang C. Tetap fokus, belajar, dan membuktikan hasilnya pada saat ujian nanti. D. Menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk meraih prestasi lebih baik di sekolah. Yang E. Tidak ambil pusing karena mereka belum benar-benar mengenal kemampuan saya. Oke, jangan lupa pakai rumus cinta dan sayangnya teman-teman. Kita cek opsinya. Untuk opsi A, melaporkan sikap mereka pada guru agar diberikan teguran. Ini bagus teman-teman, kita simpan dulu. B. Merasa prihatin terhadap mereka yang meremehkan saya karena mereka belum melihat usaha saya sebenarnya. Ini kurang tepat dibanding yang sebelumnya. Yang C. Tetap fokus belajar dan membuktikan hasilnya pada saat ujian nanti. Ini bagus juga teman-teman. Yang D. Menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk meraih prestasi lebih baik di sekolah. Ini juga bagus. Yang E. Tidak mengambil pusing karena mereka belum benar-benar mengenal kemampuan saya. Ini tidak lebih bagus daripada opsi yang atas ya teman-teman. Oke, next kita ke pembahasan lengkapnya aja. Nah, tadi tuh termasuk soal profesionalisme teman-teman. Anda dituntut dapat berusaha menunjukkan yang terbaik meskipun banyak kritik dan sikap yang merendahkan Anda. Jadi jawabannya yang D teman-teman. Menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk meraih prestasi lebih baik di sekolah. Untuk opsi A nya skornya 1 teman-teman, opsi B skornya 3, opsi C skornya 4, opsi D skornya 5, dan opsi E skornya 2 teman-teman. Oke, next ke soal terakhir teman-teman. Saya adalah seorang guru mata pelajaran matematika. Suatu hari pihak sekolah mengalami kekurangan guru olahraga dan meminta saya untuk mengajar mata pelajaran tersebut meskipun bukan bidang saya. Bagaimana sikap saya? A. Meminta pihak sekolah memberikan pelatihan khusus terkait pengajaran olahraga. B. Menolak secara langsung karena tidak memiliki pengalaman di bidang olahraga. C. Menerima tanggung jawab tersebut dan berusaha mempelajari materi olahraga sambil mengajar. Yang D. Merekomendasikan rekan guru lain yang lebih sesuai dengan bidang olahraga. Atau yang E. Meminta pihak sekolah untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Jangan lupa pakai rumus cinta dan sayang teman-teman yang sudah kita jelaskan di awal. Nah, kita cek opsi A satu persatu. Untuk opsi A, meminta pihak sekolah memberikan pelatihan khusus terkait pengajaran olahraga. Ini bagus teman-teman. Menolak secara langsung karena tidak memiliki pengalaman di bidang olahraga. Ini kurang tepat teman-teman. Yang C. Menerima tanggung jawab tersebut dan berusaha mempelajari materi olahraga sambil mengajar. Ini bagus juga teman-teman. Yang D. Merekomendasikan rekan guru yang lain lebih sesuai dengan bidang olahraga. Ini tidak lebih bagus dari yang atas teman-teman. Atau yang E. Meminta pihak sekolah mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Ini juga tidak lebih bagus dari yang C teman-teman. Oke, next kita lihat pembahasan lengkapnya.
Nah, ini tadi soal termasuk profesionalisme, teman. Anda dituntut untuk bisa menyelesaikan tugas dan fungsi berdasarkan tuntutan jabatan Anda. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Menerima tanggung jawab tersebut dan berusaha mempelajari materi olahraga sambil mengajar. Untuk opsi A skor 4, teman-teman. Opsi B skor 1, opsi C skor 5, opsi D skor 3, dan opsi E skor 2, teman-teman. Nah, karena di awal kita buka pakai quotes, sekarang kita tutup juga pakai quotes, teman-teman. Kita ambil quotes dari John F. Kennedy, yaitu usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Sekian teman-teman pembahasan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.